Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di sebuah desa yang damai dan penuh kebahagiaan, hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Budi dan Bu Endah. Mereka dikenal sebagai pasangan yang hidup harmonis dan memiliki kehidupan yang mapan. Pak Budi adalah seorang pengusaha sukses yang mengelola usaha toko kelontong yang selalu ramai. Sementara Bu Endah adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan selalu menjaga keharmonisan keluarganya. Pak Budi dan Bu Endah dikaruniai dua anak yang sehat dan cerdas, yaitu Ardi, yang berusia 10 tahun, dan Nina, yang berusia 7 tahun. Ardi adalah seorang anak yang berbakat dan cerdas, selalu mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Sementara itu, Nina adalah seorang gadis kecil yang ceria dan penuh semangat, selalu membawa keceriaan di rumah mereka. Keluarga kecil ini hidup dalam kebahagiaan dan kecukupan, dengan segala kebutuhan mereka selalu terpenuhi. Setiap pagi, Pak Budi berangkat ke toko kelontongnya dengan penuh semangat. Ia selalu memastikan bahwa usaha tokonya berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pak Budi dikenal sebagai sosok yang ramah dan dermawan, selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Sementara itu, Bu Endah mengurus rumah tangga dengan penuh cinta. Ia memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anaknya dengan perhatian yang penuh kasih sayang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di sore hari, bermain di taman kecil di depan rumah atau berbicara tentang impian dan harapan mereka. Pak Budi selalu memastikan bahwa kebutuhan keluarga mereka tercukupi, sementara Bu Endah selalu menjaga keharmonisan rumah tangga. Kehidupan mereka yang damai dan harmonis membuat mereka disegani oleh tetangga-tetangganya. Setiap akhir pekan, mereka sering mengadakan acara kumpul-kumpul di rumah mereka, mengundang tetangga untuk berbagi kebahagiaan. Pak Budi dan Bu Endah dikenal sebagai pasangan yang suka bersosialisasi dan selalu memberikan perhatian kepada orang lain. Tetangga-tetangga mereka merasa nyaman dan senang berada di sekitar mereka. Suatu hari, datanglah seorang janda muda bernama Intan yang baru saja pindah ke desa tersebut dan tinggal di rumah sebelah Pak Budi dan Bu Endah. Intan adalah seorang wanita yang cantik dengan rambut panjang dan kulit yang cerah. Ia juga memiliki aura yang memesona, sehingga menarik perhatian banyak orang, termasuk Pak Budi. Pak Budi terpesona oleh kecantikan dan pesona Intan sejak pertama kali bertemu dengannya. Meskipun ia tahu bahwa dirinya sudah memiliki keluarga yang bahagia, perasaannya terhadap Intan semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali bertemu dengan Intan, Pak Budi merasa hatinya berdebar dan tak bisa mengendalikan perasaan tersebut. Intan, yang tinggal sendirian di rumahnya, seringkali bertemu dengan Pak Budi di depan rumah. Mereka berbicara secara singkat, namun setiap pertemuan tersebut semakin memperkuat perasaan Pak Budi. Ia merasa bahwa Intan adalah sosok yang sangat menarik dan ia tidak bisa menghilangkan bayangan tentang Intan dari pikirannya. Bu Endah, yang tidak menyadari bahwa suaminya mulai tertarik kepada Intan, tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia fokus merawat anak-anaknya dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Bu Endah tidak pernah curiga bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan dalam sikap Pak Budi semakin terlihat. Ia seringkali pulang larut malam dengan alasan bekerja di toko kelontong. Bu Endah merasa cemas, namun ia berusaha untuk tetap percaya kepada suaminya. Ia tidak ingin merusak kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di balik semua itu, Pak Budi semakin sering mampir ke rumah Intan. Mereka berbicara hingga larut malam, berbagi cerita dan perasaan. Pak Budi merasa bahwa perasaannya terhadap Intan semakin kuat, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan tersebut. Setiap pertemuan dengan Intan membuatnya merasa hidup kembali dan melupakan semua tekanan dalam keluarganya. Kehidupan yang awalnya harmonis dan bahagia mulai terasa beban bagi Pak Budi. Ia merasa bahwa dirinya terjebak antara dua pilihan yang sulit. Di satu sisi, ia ingin menjaga kebahagiaan keluarganya. Namun di sisi lain, perasaannya terhadap Intan membuatnya semakin menjauh dari keluarganya. Perasaan Pak Budi terhadap Intan semakin sulit untuk ditahan. Setiap malam,
Pak Budi seringkali mencari alasan untuk keluar rumah dan mampir ke rumah Intan. Mereka berbicara hingga larut malam, berbagi cerita dan impian. Pak Budi merasa bahwa Intan adalah sosok yang sangat menarik dan mampu mengisi kekosongan dalam hatinya. Intan, yang menyadari perasaan Pak Budi, berusaha untuk mendekati Pak Budi dengan cara yang halus dan penuh pesona. Ia tahu bahwa Pak Budi adalah sosok yang baik dan setia, namun daya tariknya terhadap Pak Budi semakin kuat. Intan berpikir bahwa dengan mendekati Pak Budi, ia bisa mendapatkan perhatian dan dukungan yang ia butuhkan. Pada suatu malam, ketika Bu Endah dan anak-anak sedang tidur, Pak Budi diam-diam pergi ke rumah Intan. Malam itu, mereka berbicara lebih dalam tentang perasaan mereka. Intan, aku merasa bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaanku terhadapmu. Setiap kali bersamamu, aku merasa hidup kembali, kata Pak Budi dengan suara penuh emosi. Intan menatap Pak Budi dengan penuh haru. Pak Budi, saya juga merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tahu bahwa hubungan ini salah, tapi saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya terhadap Anda, jawab Intan dengan suara lembut. Pak Budi merasa bingung dan terjebak dalam perasaannya yang rumit. Ia tahu bahwa perasaan cintanya terhadap Intan salah, namun ia juga merasa bahwa cintanya terhadap Intan sangat kuat. Malam itu, Pak Budi dan Intan semakin dekat satu sama lain, dan hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar percakapan. Namun, hubungan perselingkuhan ini tidak mudah untuk disembunyikan. Pak Budi semakin sering pulang larut malam dan memberikan alasan yang tidak masuk akal kepada Bu Endah. Bu Endah merasa cemas dan mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan mereka. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun Pak Budi selalu berusaha mengalihkan pembicaraan. Warga desa juga mulai memperhatikan perubahan dalam perilaku Pak Budi. Mereka melihat bahwa Pak Budi seringkali mampir ke rumah Intan di malam hari. Meskipun mereka tidak berani bertanya langsung, desas-desus tentang perselingkuhan Pak Budi mulai menyebar di desa. Warga desa merasa khawatir dan berharap bahwa tragedi ini tidak akan merusak kehidupan Pak Budi dan keluarganya. Pada suatu malam, ketika Pak Budi sedang berada di rumah Intan, Bu Endah yang merasa curiga memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengajak beberapa tetangga untuk mengintai rumah Intan. Ketika melihat Pak Budi di rumah Intan, hati Bu Endah hancur. Ia tidak percaya bahwa suaminya yang selalu setia bisa mengkhianatinya dengan cara yang begitu menyakitkan. Pak Budi, apa yang kamu lakukan di sini? Apa hubunganmu dengan Intan? Tanya Bu Endah dengan suara gemetar. Matanya penuh dengan air mata. Pak Budi terkejut dan merasa sangat bersalah. Endah, aku bisa jelaskan semuanya. Tolong beri aku kesempatan, kata Pak Budi dengan suara penuh penyesalan. Tetangga-tetangga yang melihat kejadian itu merasa marah dan kecewa kepada Pak Budi. Mereka merasa bahwa Pak Budi telah mengkhianati keluarganya dan merusak keharmonisan desa. Pak Budi, ini benar-benar tidak bisa diterima. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, kata seorang tetangga dengan suara tegas. Bu Endah merasa bahwa dunia seakan runtuh di hadapannya. Hatinya hancur melihat suaminya yang ia cintai selama bertahun-tahun mengkhianatinya dengan cara yang begitu menyakitkan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Setelah insiden di rumah Intan, Bu Endah merasa sangat terpukul dan hancur. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun bersama Pak Budi runtuh seketika. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya berselingkuh dengan tetangganya sendiri. Perasaan sakit hati dan kekecewaan mendalam menghantui hari-harinya. Pak Budi merasa bersalah atas perbuatannya, namun perasaannya terhadap Intan tetap kuat. Ia tahu bahwa dirinya harus membuat keputusan yang sulit. Pak Budi merasa bahwa hidupnya akan lebih bahagia bersama Intan, meskipun itu berarti mengorbankan keluarganya. Setelah merenung lama, Pak Budi memutuskan untuk menggugat cerai Bu Endah. Suatu hari, Pak Budi berbicara dengan Bu Endah tentang keputusannya. Bu Endah, aku tahu bahwa ini sangat menyakitkan, tapi aku merasa bahwa aku harus jujur dengan perasaanku. Aku ingin menggugat cerai dan memulai hidup baru bersama Intan, kata Pak Budi dengan suara penuh penyesalan. Bu Endah merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Pak Budi. Pak Budi,
Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada keluarga kita? Apa yang akan terjadi dengan Ardi dan Nina? Tanya Bu Endah dengan suara gemetar. Matanya penuh dengan air mata. Pak Budi merasa sangat bersalah. Namun ia tetap teguh pada keputusannya. Bu Endah, aku tahu ini sulit. Tapi aku merasa bahwa ini adalah jalan terbaik bagi kita semua. Aku akan tetap memberikan dukungan finansial untuk Ardi dan Nina. Jawab Pak Budi dengan suara berat. Perceraian Pak Budi dan Bu Endah mempengaruhi seluruh keluarga. Ardi dan Nina merasa bingung dan sedih melihat kehancuran rumah tangga mereka. Bu Endah mencoba untuk tetap kuat demi anak-anaknya. Namun perasaan sakit hati dan kekecewaan terus menghantuinya. Setelah proses perceraian selesai, Bu Endah diusir dari rumah mereka dan terpaksa pindah ke rumah orang tuanya bersama Ardi dan Nina. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah menjadi mimpi buruk. Bu Endah harus memulai hidup baru dari awal, menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Di sisi lain, Pak Budi dan Intan mulai menjalani kehidupan baru mereka. Meskipun mereka merasa bahagia bersama, desas-desus tentang perselingkuhan mereka terus menyebar di desa. Warga desa merasa bahwa Pak Budi dan Intan telah merusak keharmonisan desa dan mengkhianati nilai-nilai moral yang mereka junjung. Kehidupan Bu Endah bersama anak-anaknya di rumah orang tuanya penuh dengan berbagai tantangan. Ia harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan memberikan kasih sayang kepada Ardi dan Nina. Meskipun hidup dalam kesulitan, Bu Endah bertekad untuk tetap kuat dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. 5 tahun berlalu, Bu Endah berhasil membangun hidup yang lebih baik. Ia membuka usaha catering yang sukses dan menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Kehidupannya yang dulu hancur kini berubah menjadi lebih baik. Bu Endah juga berhasil memberikan pendidikan yang baik bagi Ardi dan Nina. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan berbakat. Suatu hari, saat Bu Endah sedang mengendarai mobilnya di kota, ia melihat seseorang yang familiar di pinggir jalan. Ketika melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa orang tersebut adalah Pak Budi, mantan suaminya, yang kini menjadi gelandangan. Bu Endah merasa campur aduk antara perasaan kasihan dan kepuasan melihat nasib Pak Budi yang berubah drastis. Pak Budi, yang dulu hidup bahagia bersama Intan, kini hidup dalam kesulitan. Setelah beberapa waktu, Intan menunjukkan sifat aslinya. Ternyata, Intan hanya modus dan memang sudah mengincar harta Pak Budi. Setelah berhasil mendapatkan harta Pak Budi, Intan meninggalkannya dan pergi mencari mangsa baru. Perceraian Pak Budi dan Bu Endah tidak hanya menghancurkan hubungan mereka, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan Ardi dan Nina. Anak-anak merasa sangat terpukul dan bingung melihat hubungan orang tua mereka yang dulu harmonis kini hancur berantakan. Mereka tidak mengerti mengapa ayah mereka memilih untuk meninggalkan ibu mereka demi wanita lain. Ardi, yang berusia 15 tahun saat itu, merasa sangat marah dan kecewa pada ayahnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya telah mengkhianati keluarganya. Ardi menjadi lebih pendiam dan tertutup. Seringkali mengurung diri di kamar dan menghindari berbicara tentang perasaan yang sebenarnya. Sementara itu, Nina, yang berusia 12 tahun, merasa sangat sedih dan kehilangan. Ia merindukan kehadiran ayahnya dan seringkali menangis di malam hari. Nina tidak mengerti mengapa keluarganya harus berpisah dan mengapa ayahnya meninggalkan mereka. Meskipun Bu Endah berusaha memberikan pengertian kepada anak-anaknya, rasa sakit hati mereka sulit untuk disembuhkan. Bu Endah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada Ardi dan Nina. Ia tahu bahwa anak-anaknya membutuhkan kasih sayang dan dukungan lebih dari sebelumnya. Bu Endah selalu berusaha mendengarkan perasaan anak-anaknya dan memberikan nasihat yang bijak. Ayahmu mungkin telah membuat kesalahan besar, tapi kita harus tetap kuat dan menghadapi tantangan ini bersama-sama. Ibu akan selalu ada untuk kalian, kata Bu Endah dengan suara lembut namun penuh tekad. Meskipun begitu, hidup mereka penuh dengan berbagai kesulitan. Bu Endah harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan memberikan pendidikan yang baik bagi Ardi dan Nina. Ia membuka usaha catering di rumah orang tuanya dan bekerja siang malam untuk memastikan bahwa anak-anaknya tidak kekurangan apapun. Di sekolah, Ardi dan Nina menghadapi berbagai tantangan. Mereka seringkali diejek oleh teman-teman mereka karena perceraian orang tua mereka.
Ardi harus menghadapi rasa malu dan rasa rendah diri, sementara Nina harus berjuang untuk menjaga harga dirinya di depan teman-temannya. Meskipun begitu, Ardi dan Nina berusaha untuk tetap kuat dan berprestasi di sekolah. 5 tahun berlalu, dan kehidupan mereka mulai membaik. Bu Endah berhasil mengembangkan usahanya menjadi lebih sukses, dan kehidupan mereka perlahan-lahan kembali stabil. Ardi dan Nina tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berbakat. Mereka belajar untuk menerima kenyataan dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan di pusat kota, Bu Endah bertemu dengan Pak Budi yang kini menjadi gelandangan. Melihat kondisi mantan suaminya, Bu Endah merasa campur aduk. Ia merasa kasihan karena melihat nasib Pak Budi yang berubah drastis. Namun ia juga merasa puas karena berhasil memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Pak Budi, yang dulu hidup bahagia bersama Intan, kini hidup dalam kesulitan. Misalnya, ternyata Intan hanya modus dan memang sudah mengincar harta Pak Budi. Setelah berhasil mendapatkan harta Pak Budi, Intan meninggalkannya dan pergi mencari mangsa baru. Setelah 5 tahun berlalu, kehidupan Bu Endah mulai berubah menjadi lebih baik. Dengan kerja keras dan ketekunan, usaha catering yang ia dirikan berkembang pesat. Bu Endah dikenal sebagai pengusaha sukses yang selalu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Ia berhasil membangun reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Dengan penghasilan yang meningkat, Bu Endah mampu membeli mobil baru dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi Ardi dan Nina. Kehidupan mereka yang dulu hancur kini berubah menjadi lebih baik. Bu Endah juga berhasil memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Ardi dan Nina tumbuh menjadi remaja yang cerdas, berbakat, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Selain kesuksesan dalam bisnisnya, Bu Endah juga mengalami transformasi diri. Ia semakin cantik dan anggun, membuat banyak orang terkesan dengan penampilannya. Bu Endah merasa lebih percaya diri dan penuh semangat dalam menjalani kehidupannya. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan dan memberikan inspirasi bagi banyak wanita lainnya. Suatu hari, Bu Endah mengajak Ardi dan Nina untuk pergi ke pusat kota. Mereka berjalan-jalan dan menikmati waktu bersama setelah melewati berbagai tantangan dalam hidup. Saat itu, Bu Endah bertemu dengan Pak Budi yang kini menjadi gelandangan. Melihat kondisi mantan suaminya, Bu Endah merasa campur aduk antara perasaan kasihan dan kepuasan melihat nasib Pak Budi yang berubah drastis. Pak Budi, yang dulu hidup bahagia bersama Intan, kini hidup dalam kesulitan. Setelah beberapa waktu, Intan menunjukkan sifat aslinya dan mengungkapkan niat sebenarnya. Ternyata, Intan hanya modus dan memang sudah mengincar harta Pak Budi. Setelah berhasil mendapatkan harta Pak Budi, Intan meninggalkannya dan pergi mencari mangsa baru. Pak Budi merasa sangat menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Ia menyadari bahwa hubungan dengan Intan hanya membawa kehancuran dalam hidupnya. Pak Budi kehilangan semua harta dan kebahagiaannya. Kini, ia hidup sebagai gelandangan yang tidak memiliki apa-apa dan hanya bisa berharap untuk mendapatkan pengampunan. Bu Endah melihat mantan suaminya dengan penuh empati. Meskipun hatinya pernah dilukai, Bu Endah merasa bahwa ia harus menunjukkan belas kasihan. Pak Budi, saya berharap kamu bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan yang kamu hadapi. Saya sudah memaafkan semua kesalahanmu, kata Bu Endah dengan suara lembut namun tegas. Pak Budi merasa sangat menyesal dan tidak tahu harus berkata apa. Endah, saya sangat menyesal atas semua yang telah saya lakukan. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang kuat dan luar biasa. Saya hanya berharap bahwa Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi saya, kata Pak Budi dengan suara penuh penyesalan. Pertemuan tersebut membuat Bu Endah semakin yakin bahwa hidupnya kini berada di jalur yang benar. Ia merasa bahwa kesuksesan dan kebahagiaan yang ia raih adalah bukti dari ketekunan dan semangat juangnya. Bu Endah bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Setelah pertemuan tak terduga dengan Pak Budi di pusat kota, Bu Endah kembali fokus pada kehidupan kesehariannya yang kini penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Ardi dan Nina terus tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berbakat. Mereka semakin mendukung ibunya dan bangga dengan pencapaian yang telah diraih oleh Bu Endah.
Bu Endah tetap sibuk dengan usaha cateringnya yang semakin berkembang. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggannya dan menjaga kualitas layanan yang tinggi. Bu Endah juga memperluas jangkauan usahanya, membuka cabang-cabang baru di beberapa daerah. Kesuksesan usaha cateringnya membuat Bu Endah dikenal sebagai sosok inspiratif di kalangan wanita. Selain kesibukan dalam usahanya, Bu Endah juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia seringkali berpartisipasi dalam program-program amal dan kegiatan komunitas untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bu Endah merasa bahwa memberikan kembali kepada masyarakat adalah bagian penting dari hidupnya. Ardi dan Nina juga aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah dan di luar sekolah. Ardi, yang kini berusia 20 tahun, sedang mengejar impian untuk menjadi seorang insinyur. Ia selalu rajin belajar dan berprestasi di kampusnya. Nina, yang berusia 17 tahun, adalah seorang pelajar berbakat yang penuh semangat. Ia aktif dalam kegiatan seni dan olahraga di sekolah. Suatu hari, ketika Bu Endah sedang sibuk dengan pekerjaannya, Ardi berbicara dengan ibunya tentang masa depan mereka. "Ibu, saya sangat bangga dengan semua yang telah ibu capai. Saya ingin membantu ibu dan memberikan yang terbaik bagi keluarga kita," kata Ardi dengan suara penuh tekad. Bu Endah merasa terharu mendengar kata-kata Ardi. "Terima kasih, Ardi. Ibu juga sangat bangga denganmu dan apa yang kamu capai. Ibu selalu percaya bahwa kita bisa menghadapi setiap tantangan bersama-sama," jawab Bu Endah dengan senyum lembut. Nina, yang melihat percakapan ibu dan kakaknya, merasa termotivasi untuk juga memberikan yang terbaik bagi keluarganya. "Ibu, saya juga ingin melanjutkan studi di luar negeri suatu hari nanti. Saya ingin belajar lebih banyak dan membawa pengetahuan itu kembali ke sini untuk membantu orang lain," kata Nina dengan semangat. Bu Endah merasa sangat bangga melihat semangat dan tekad anak-anaknya. "Anak-anakku, ibu selalu mendukung impian dan harapan kalian. Ibu percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan," kata Bu Endah dengan mata berbinar. Kehidupan Bu Endah dan anak-anaknya kini penuh dengan semangat dan harapan. Mereka terus-menerus berusaha untuk mencapai impian mereka dan memberikan yang terbaik bagi satu sama lain. Meskipun pernah mengalami masa-masa sulit, keluarga ini kini lebih kuat dan lebih bersatu. Kehidupan Bu Endah dan anak-anaknya semakin membaik. Dengan usaha catering yang berkembang pesat dan anak-anak yang memiliki masa depan cerah, Bu Endah merasa bahwa mereka telah berhasil melewati masa-masa sulit. Namun, suatu hari, keadaan yang tak terduga kembali menghantam Bu Endah. Saat Bu Endah sedang mengunjungi salah satu cabang usaha cateringnya, ia melihat sosok yang familiar. Di depan toko, ia melihat Intan yang sedang duduk di bangku, terlihat lusuh dan tak terawat. Intan, yang dulunya mengeruk harta Pak Budi dan meninggalkannya, kini tampak mengalami kesulitan dan berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Bu Endah merasa campur aduk melihat Intan. Sebagian dari dirinya merasa kasihan, namun ia juga mengingat bagaimana Intan telah menghancurkan keluarganya. Meskipun begitu, Bu Endah merasa bahwa ia harus bersikap baik dan menunjukkan belas kasihan, seperti yang selalu diingatkannya pada anak-anaknya. Dengan langkah pelan, Bu Endah mendekati Intan. "Intan, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu dalam kondisi seperti ini?" tanya Bu Endah dengan suara penuh empati. Intan menatap Bu Endah dengan mata yang penuh kesedihan. "Bu Endah, hidup saya mengalami banyak kesulitan setelah meninggalkan desa. Saya kehilangan semua harta yang saya ambil dari Pak Budi, dan sekarang saya hidup dalam kesulitan. Saya sangat menyesal atas semua yang telah saya lakukan. Bisakah kamu memaafkan saya?" kata Intan dengan suara lirih. Bu Endah merasa campur aduk mendengar pengakuan Intan. "Intan, saya tahu bahwa kamu telah membuat banyak kesalahan besar. Tapi sebagai manusia, kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua. Saya tidak bisa menghapus apa yang telah kamu lakukan, tapi saya berharap kamu bisa memperbaiki hidupmu," kata Bu Endah dengan suara bijak. Intan merasa sangat bersalah atas perbuatannya dan mengakui bahwa ia telah merusak banyak kehidupan. "Bu Endah, saya benar-benar ingin memperbaiki hidup saya. Saya tahu bahwa saya telah menyakiti banyak orang, termasuk kamu dan keluargamu.
Bisakah kamu memberikan saya kesempatan untuk memulai hidup baru? Tanya Intan dengan suara penuh harap. Bu Endah merasa bahwa memberikan kesempatan kedua adalah hal yang benar untuk dilakukan. Intan, saya tidak bisa menjamin apapun, tapi saya siap membantu kamu jika kamu benar-benar ingin memperbaiki hidupmu. Kamu harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, kata Bu Endah dengan suara tegas namun penuh kasih sayang. Intan merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Endah. Terima kasih, Bu Endah. Saya berjanji akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya ingin memulai hidup baru dan menjadi pribadi yang lebih baik, kata Intan dengan suara penuh penyesalan. Dengan hati yang besar, Bu Endah memberikan bantuan kepada Intan untuk memulai hidup baru. Ia membantu Intan mencari pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Meskipun perasaan kesal dan sakit hati masih ada, Bu Endah percaya bahwa memberikan kesempatan kedua adalah keputusan yang benar. Dengan bantuan dari Bu Endah, Intan perlahan-lahan mulai memperbaiki hidupnya. Ia mendapat pekerjaan di salah satu cabang usaha catering Bu Endah dan tinggal di tempat yang lebih layak. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, Intan bertekad untuk memulai hidup baru dan menjadi pribadi yang lebih baik. Intan bekerja keras di usaha catering Bu Endah, berusaha membuktikan bahwa dirinya telah berubah. Ia belajar banyak dari Bu Endah dan mulai memahami arti kerja keras dan kejujuran. Intan merasa bahwa kesempatan kedua yang diberikan oleh Bu Endah adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Bu Endah memberikan bimbingan dan dukungan kepada Intan. Intan, saya percaya bahwa kamu bisa memperbaiki hidupmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Buktikan bahwa kamu bisa menjadi sosok yang lebih baik, kata Bu Endah dengan suara penuh semangat. Intan merasa terharu mendengar kata-kata Bu Endah. Terima kasih, Bu Endah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hidup saya dan membuktikan bahwa saya layak mendapatkan kesempatan ini, jawab Intan dengan suara penuh tekad. Sementara itu, kehidupan Bu Endah dan anak-anaknya semakin membaik. Usaha catering Bu Endah terus berkembang, dan Ardi serta Nina semakin berprestasi dalam pendidikan mereka. Ardi mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri, sedangkan Nina meraih berbagai penghargaan di bidang seni dan olahraga. Suatu hari, Intan mendatangi Bu Endah dengan sebuah permintaan. Bu Endah, saya ingin meminta izin untuk berbicara dengan Pak Budi. Saya merasa bahwa saya harus meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kami yang rusak, kata Intan dengan suara lirih. Bu Endah merasa sedikit cemas. Namun ia tahu bahwa memberikan kesempatan kepada Intan untuk memperbaiki hubungan adalah hal yang bijak. Baiklah, Intan. Saya akan mengatur pertemuan dengan Pak Budi. Saya berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, kata Bu Endah dengan suara bijak. Pak Budi, yang kini hidup sebagai gelandangan, merasa sangat terkejut ketika menerima kabar bahwa Intan ingin bertemu dengannya. Meskipun perasaan kecewa dan marah masih ada, Pak Budi merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Pertemuan tersebut diatur di tempat yang tenang dan nyaman. Intan dan Pak Budi duduk berhadapan, merasa canggung namun penuh harapan. Pak Budi, saya ingin meminta maaf atas semua yang telah saya lakukan. Saya tahu bahwa saya telah membuat banyak kesalahan besar. Saya berharap kamu bisa memaafkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita, kata Intan dengan suara penuh penyesalan. Pak Budi merasa campur aduk mendengar permintaan maaf Intan. Intan, saya sangat terluka oleh perbuatanmu. Tapi, sebagai manusia, kita harus belajar untuk memaafkan. Saya berharap bahwa kamu benar-benar ingin memperbaiki hidupmu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, kata Pak Budi dengan suara berat. Intan merasa lega mendengar kata-kata Pak Budi. Terima kasih, Pak Budi. Saya berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingin memperbaiki hubungan kita dan memulai hidup baru, jawab Intan dengan suara penuh tekad. Pertemuan tersebut menjadi awal dari proses pemulihan bagi Intan dan Pak Budi. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, mereka berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan menjalani hidup dengan penuh harapan. 5 tahun berlalu sejak pertemuan Bu Endah dengan Pak Budi di pusat kota. Kehidupan Bu Endah telah berubah menjadi lebih baik.
Usaha cateringnya semakin berkembang dan dikenal luas. Bu Endah kini memiliki beberapa cabang usaha yang sukses di berbagai kota. Ia menjadi sosok pengusaha yang penuh inspirasi dan dihormati oleh banyak orang. Ardi dan Nina juga terus berprestasi dalam pendidikan dan karir mereka. Ardi lulus dengan predikat cum laude dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama di luar negeri. Nina berhasil meraih berbagai penghargaan di bidang seni dan memenangkan beasiswa untuk melanjutkan studi di universitas terbaik. Kehidupan mereka penuh dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Bu Endah merasa sangat bahagia dan puas dengan pencapaian yang telah mereka raih. Meskipun pernah melalui masa-masa sulit, mereka berhasil mengatasi setiap tantangan dengan penuh semangat dan ketekunan. Bu Endah juga terus memberikan dukungan kepada Intan, yang kini telah berhasil memperbaiki hidupnya dan menjadi sosok yang lebih baik. Suatu hari, Bu Endah dan anak-anaknya mengadakan pesta kecil di rumah mereka untuk merayakan pencapaian dan kebahagiaan mereka. Mereka mengundang teman-teman dan keluarga untuk berbagi kebahagiaan. Ardi, Nina, Ibu sangat bangga dengan semua yang telah kita capai. Kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan, kata Bu Endah dengan senyum bahagia. Ibu, kami juga sangat bangga dengan Ibu. Ibu telah menunjukkan kepada kami arti dari ketekunan dan semangat juang. Kami akan selalu mendukung Ibu dan berusaha memberikan yang terbaik, kata Ardi dengan penuh rasa hormat. Benar, Bu. Kami sangat beruntung punya Ibu yang hebat seperti Ibu. Ibu adalah inspirasi bagi kami, tambah Nina dengan senyum lebar. Mereka merayakan kebahagiaan bersama, merasakan cinta dan kehangatan keluarga yang begitu berarti. Bu Endah merasa bahwa semua perjuangan dan pengorbanannya tidak sia-sia. Ia berhasil memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Sementara itu, Pak Budi yang kini telah mendapatkan bantuan dan dukungan, perlahan-lahan mulai memperbaiki hidupnya. Meskipun hidupnya tidak lagi sama seperti dulu, Pak Budi merasa bahwa dirinya mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar dari kesalahannya dan berusaha menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Intan, yang telah mendapatkan kesempatan kedua, juga berhasil membangun hidup yang lebih baik. Ia terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan barunya. Intan merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Endah dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. Bu Endah, Ardi, Nina, Pak Budi, dan Intan belajar bahwa ketekunan, semangat juang, dan kesempatan kedua adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dalam hidup. Mereka menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan berusaha memberikan yang terbaik bagi satu sama lain. Dengan penuh harapan dan kebahagiaan, mereka melangkah ke masa depan bersama. Mereka yakin bahwa kehidupan mereka akan selalu dipenuhi dengan cinta, kebersamaan, dan kebahagiaan yang abadi. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.